Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Yusuf Iskandar, SSI MM, selaku dosen pembimbing saya, dan terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Santoso, mahasiswa program studi manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan Karyawan dan Komitmen Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT XYZ Area Jakarta. Pada pendahuluan ini, saya memulai dengan menjelaskan konteks penelitian. Industri retail saat ini mengalami tekanan besar akibat digitalisasi dan perubahan pola konsumsi. PT XYZ sebagai perusahaan besar di sektor ini perlu beradaptasi, salah satunya melalui peningkatan kinerja karyawan. Salah satu perilaku penting yang harus dimiliki karyawan adalah Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Menurut Swandi, tahun 2023, OCB adalah perilaku sukarela yang dilakukan karyawan di luar tugas formal, seperti membantu rekan kerja, mendukung kebijakan perusahaan, dan menjaga keharmonisan. Sayangnya, data di PT SYZ menunjukkan bahwa perilaku ini justru mengalami penurunan terhadap tren keterlambatan hadir, rendahnya partisipasi dalam pelatihan, dan minimnya keikutsertaan dalam kegiatan CSR. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam hal kedisiplinan, motivasi, dan rasa kepemilikan. Menurut Suryani tahun 2023, kepuasan kerja menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap munculnya OCB. Selain itu, Tumbol et al. Tahun 2023 menegaskan bahwa pelatihan yang efektif dan komitmen organisasi adalah dua aspek utama yang bisa meningkatkan kepuasan kerja dalam membentuk budaya OCB yang kuat. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini saya lakukan untuk menggali lebih dalam hubungan antara pelatihan, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan bagaimana semua itu berpengaruh terhadap perilaku OCB. Dari latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi masalah utama, yaitu menurunnya OCB yang diduga berkaitan dengan kepuasan kerja, pelatihan yang belum optimal, dan lemahnya komitmen organisasi. Penelitian ini mencoba menjawab 7 rumusan masalah, di antaranya adalah bagaimana pengaruh pelatihan dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja, serta bagaimana kepuasan kerja memediasi pengaruh tersebut terhadap OCB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan antara pelatihan, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan OCB secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya OCB. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi PT XYZ dalam merancang strategi pelatihan dan penguatan komitmen karyawannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep pelatihan karyawan. Pelatihan merupakan salah satu instrumen strategi dalam mengembangkan sumber daya manusia. Menurut Widyaningrum tahun 2020, pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, serta memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan indikator pelatihan dari Shafira tahun 2023 yang meliputi 6 komponen utama. Yang pertama, instruktur, yaitu siapa yang memberikan pelatihan dan apakah mereka kompeten di bidangnya. Yang kedua, peserta, apakah pelatihan terpilih secara tepat dan siap mengikuti pelatihan. Kemudian, materi, isi pelatihan harus relevan dengan kebutuhan kerja. Kemudian di metode, pendekatan yang digunakan dalam pelatihan, misalnya diskusi, simulasi, atau on-the-job training. Tujuan harus jelas dan dapat diukur.
serta sasaran ditentukan secara spesifik agar hasil pelatihan dapat dievaluasi secara efektif. Dengan indikator ini, pelatihan dapat dievaluasi dan disesuaikan agar berdampak positif tidak hanya pada kompetensi kerja, tetapi juga pada kepuasan kerja dan akhirnya organizational citizenship behavior. Komitmen organisasi terdiri dari 3 dimensi: efektif, berkelanjutan, dan normatif. Ketiganya mencerminkan seberapa besar keterikatan emosional dan moral karyawan terhadap organisasi. Sementara itu, kepuasan kerja mencakup aspek pekerjaan itu sendiri, upah promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Organization Citizenship Behavior atau OCB adalah perilaku ekstra peran yang sangat penting dalam dunia kerja modern. Suwandi tahun 2023 menjelaskan bahwa OCB adalah bentuk kontribusi sukarela dari karyawan yang bukan bagian dari deskripsi kerja mereka. Contohnya, seperti membantu rekan kerja, ikut rapat di luar jam kerja, atau memberikan saran perbaikan proses. Nadek tahun 2020 menambahkan, OCB menciptakan suasana kerja yang akrab dan mendukung kolaborasi. Adapun indikator OCB menurut Badrun dan kawan-kawan tahun 2022 meliputi 5 hal dari altruism sampai sportsmanship. 5 indikator ini yang saya gunakan dalam penelitian untuk mengukur seberapa besar tingkat OCB di PT XYZ. Selanjutnya akan menjelaskan kerangka pikir dan penelitian ini dan 7 hipotesis utama yang saya ajukan. Kerangka pikir ini didasarkan pada hubungan antara variabel pelatihan karyawan, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan organizational citizenship behavior atau OCB. Dalam model ini, kepuasan kerja bertindak sebagai variabel mediasi. Dan berikut adalah penjelasan tiap hipotesisnya. Yang pertama, hipotesis pertama atau hipotesis 1 menyatakan bahwa pelatihan yang baik memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan baru. Ketika pelatihan sesuai kebutuhan, karyawan merasa dihargai dan lebih dipercaya diri. Hal ini menciptakan rasa puas terhadap pekerjaan. Karyawan yang merasa difasilitasi untuk pengembangan dan lebih puas dengan pekerjaannya. Hipotesis kedua atau hipotesis 2 menyatakan bahwa komitmen ketika organisasi menunjukkan komitmen nyata, misalnya melalui kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan karyawan, maka karyawan akan merasa lebih dihargai dan loyal. Hal ini berujung pada meningkatkan kepuasan kerja. Komitmen perusahaan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Pada hipotesis yang ketiga, menyatakan karyawan yang puas biasanya akan menunjukkan perilaku ekstra seperti membantu rekan, hadir lebih awal, atau ikut dalam kegiatan non-formal. Inilah esensi dari OCB, perilaku sukarela yang tidak diminta tapi bermanfaat. Kepuasan kerja adalah bahan bakar dari semangat OCB. Kemudian hipotesis keempat menyatakan bahwa tidak hanya mempengaruhi kepuasan, pelatihan juga dapat langsung membentuk OCB. Karyawan yang memahami tugasnya secara mendalam dan merasa kompeten cenderung membentuk rekan kerja dan mendukung proses organisasi. Pelatihan menciptakan rasa mampu dan rasa mampu mendorong kontribusi yang lebih. Lalu hipotesis yang kelima menyatakan bahwa organisasi berkomitmen tinggi terhadap karyawan yang biasanya mampu membangun budaya yang suportif. Ini mendorong karyawan untuk membalas kebaikan perusahaan dengan perilaku OCB. Semakin loyal organisasi terhadap karyawan, maka semakin besar potensi OCB akan tumbuh. Dan di hipotesis yang keenam menyatakan bahwa pelatihan tidak hanya berdampak langsung ke OCB, tapi juga secara tidak langsung melalui kepuasan kerja. Pelatihan meningkatkan kepuasan, lalu kepuasan mendorong OCB. Efek pelatihan diperkuat jika pelatihan itu membuat karyawan merasa puas. Terakhir adalah hipotesis yang ketujuh. Sama seperti hipotesis yang keenam, namun di sini komitmen organisasi adalah pemicunya. Komitmen menumbuhkan kepuasan, dan kepuasan itu menjadi jembatan munculnya OCB.
Komitmen organisasi yang ditujukan secara nyata akan membuahkan OCB melalui jalur kepuasan kerja. Dengan menjawab ketujuh hipotesis ini, saya berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana membangun budaya OCB melalui pelatihan dan komitmen organisasi khususnya di PT XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Lokasi penelitian adalah di PT XYZ di Jakarta. Populasi sebanyak kurang lebih 4.931 karyawan dan berdasarkan rumus Slovin dengan margin error 5%, diperoleh sampel sebanyak 370 responden. Pengembalian sampel dilakukan dengan teknik proportional sample random sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan jurnal. Analisa data dilakukan menggunakan structural equation modeling dengan metode partial least square atau SMART PLS versi keempat. Pengujian dilakukan pada outer model untuk validasi dan validasi, serta inner model untuk menguji hipotesis dan peran mediasi. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum apa yang telah saya sampaikan. Penelitian ini hadir sebagai respon atas tantangan dan yang dihadapi oleh PT XYZ dalam menumbuhkan kembali semangat dan perilaku positif karyawan yang dikenal sebagai Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Saya meyakini bahwa pelatihan yang arah ditambah dengan komitmen organisasi yang konsisten mampu menciptakan karyawan yang tidak hanya kompeten tetapi juga terlibat secara emosional dan moral. Kepuasan kerja dalam hal ini bukan sekedar perasaan puas terhadap pekerjaan, tetapi menjadi penghubung penting yang mampu menjelaskan bagaimana mengapa karyawan bisa terdorong untuk memberikan lebih dari yang diminta. Saya berharap temuan dari penelitian ini tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata dalam praktik manajemen sumber daya manusia, khususnya di sektor retail. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dosen penguji, pembimbing, dan semua pihak yang telah memberikan bimbingan serta dukungannya. Saya sangat terbuka untuk untuk masukan dan diskusi yang membangun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa memberikan gambaran yang utuh dan jelas. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih.